Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, walaupun lama kita tidak berjumpa, kita tidak membuat video, tapi teman-teman kalau yang namanya race, practice ataupun ya apapun lah pokoknya, yang penting racing jangan pernah dilewatkan. Mengingat teman-teman semuanya, hari ini memang Veda Ega Pratama seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya berkali-kali. Pembalap merah putih ini memang pada kondisi yang ya kita lihat ada pressure ya, sepertinya bukan dari orang lain ataupun dari timnya, tapi pressure diri sendiri, yang mana Veda teman-teman semuanya jika kita perhatikan memang di awal seperti biasa, hari ini Aragon dia mencoba mencari settingan. Kembali lagi selalu Cak, memang kondisinya adalah dia mencari settingan, dia mencoba merasakan seperti apa motornya, walaupun ini bukanlah sirkuit yang baru bagi Veda, tapi teman-teman tetap ya, dengan kondisi kompetisi yang sangat ketat, dengan kondisi KTM yang super fast, KTM yang memang, aduh Cak, ini adalah sebuah sirkuit yang dikatakan memang selalu ya KTM itu kuat. Ya, di mana-mana sirkuit KTM, kita nggak bisa pungkiri Mas, KTM memang very strong ya, everywhere, di semuanya, pada semua sirkuit. Tapi bukan berarti Honda harus mundur, bukan berarti juga Veda. Walaupun teman-teman agak kesulitan di awal, tapi bukan berarti Veda nggak bisa kencang. Teman-teman harus lihat bahwa hari ini ketika IWP coba untuk membedah lap time-nya, ternyata memang Cak, improve-nya lumayan banyak dibandingkan dengan di hari pagi, maksudnya di pagi hari. Sementara di sore ini ya, setelah kita lihat penutupan, Veda ternyata mampu improve ya sekitar 0,4 detik, dan ini adalah good news anyway. Nah, teman-teman, sekilas informasi, kita tidak akan membahas MotoGP dulu, tapi yang jelas kita coba membedah dulu mengenai seperti apa Moto3, teman-teman semuanya. Jadi Cak, Aragon adalah sebuah sirkuit yang disukai oleh Marquez. Ya, ini jadi sedikit melenceng ke Marquez. Ini adalah sirkuit yang memang disukai oleh Mark, karena ini adalah sirkuit yang banyak sekali belokan ke kiri. Nah, bagaimana dengan Veda Ega? Memang secara karakteristik Cak, Veda bukanlah pembalap yang selalu suka ke kiri, akan tetapi dia rata-rata memang strong ke kiri juga. Akan tetapi juga Mas, ini adalah sebuah sirkuit yang secara karakteristik sebenarnya tidak terlalu kuat bagi Honda. Karena Honda terkenal dengan fast corner, Honda terkenal dengan kecepatan tinggi menikung. Sementara di sirkuit ini, Aragon, kombinasinya cukup banyak Cak. Jadi ada hard braking, beberapa tikungan ya, yang memang sepertinya menjadi kelemahan bagi Honda, khususnya Veda Ega Cak. Kita lihat bagaimana Veda kurang kuat pada sektor pertama dan kedua. Dan ini memang sebuah sirkuit yang layoutnya ya rata-rata mengumbar stability pada saat braking. Ya memang sih Cak, kalau untuk mengerem Veda ini kuat. Masalahnya adalah pada saat keluar tikungan atau out of the corner, rata-rata KTM yang kuat. Dan ini kita lihat Cak ya, bagaimana Veda secara garis besar kurang strong pada sektor pertama dan kedua. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampaian sebelumnya ya, IWP ingin share kesampaian bahwa sirkuit ini adalah sebuah sirkuit yang kombinasi tikungannya ada 17 Cak. Sementara belokan ke kirinya ada 10 dan ke kanan 7. Dan artinya apa Cak? Secara kombinasi tikungan sebenarnya cukup balance Cak. Nggak yang terlalu jomplang banget karena kan ada 10 dan 7. Jadi hanya beda 3 tikungan. Dan ini artinya apa Cak? Potensi untuk ban kiri kanan itu rata. Habisnya ya maksudnya adil, bahasanya Cak, itu akan terbuka sekali. Nah, teman-teman, jika pada kondisi seperti ini, maka pembalap bisa nge-push yang sangat kuat ya. Maksudnya nge-push keras, nge-push banget. Namun mereka juga harus ingat, karena ada tikungan satu yang memang sepertinya akan memberikan pressure yang sangat besar bagi ban, sebab pembalap harus ngerem keras teman-teman semuanya. Dan jika kita perhatikan secara layout, teman-teman ya, ada beberapa tikungan yang pastinya fast corner juga. Dan pada last corner ini yang penting juga sebab dibutuhkan stability chassis. Dan teman-teman, jika kita mengacu dari sini seharusnya Honda memang bagus. Nah, teman-teman, kita coba intip ya hasil hari ini sebagai gambaran buat semuanya. Bisa tercerahkan secara garis besar bahwa sebenarnya Veda ini improve Cak dibandingkan dengan pagi hari. Nah, buktinya ini ya teman-teman. Kita coba berikan gambaran kesampaian semuanya. Sebab kalau tanpa bukti, tanpa ada yang namanya presentasi, kurang abdul Cak, sebab kita ingin memberikan bukti kesampaian, evidence bahwa memang Veda ini ada beberapa poin yang lemah, tapi juga ada hope atau harapan hari ini. Nah, teman-teman, ini adalah klasifikasi hasil pada pagi hari Cak. Di sini saya harus perhatikan bagaimana kuatnya David Almanza dan semuanya KTM.
Brian Uriarte juga very strong ya, Buchanan juga very strong, Carpe juga. Artinya Cak, dominasi KTM di sirkuit Aragon tidak bisa dibantah Mas. Tapi juga IWP cukup penasaran karena kenapa ternyata para pasukan Honda lainnya seperti Pini, Reyes, Fernandez, Gorman juga kuat di sini Cak. Dan jika kita perhatikan Leopard Racing secara settingan mereka pengalaman di sini, terbukti Cak, Pini dan juga Fernandez nyodok-nyodok Mas di area yang kita katakan top 7. Dan ini tentunya good news bagi tim Leopard dan juga ada hope atau harapan kembali lagi kepada tim Honda Asia maksudnya Cak ya. Jadi tidaklah semata-mata ya bahwa Honda memang super lemah, namun ada potensi yang sangat kuat bahwa Honda bisa improve. Walaupun teman-teman harus jujur kita katakan dengan rentang lap time 1 menit 58 temboknya, ini adalah lap time yang dikuasai rata-rata adalah para pasukan KTM. 1, 2, 3 Almansa, Uriarte, Buchanan, mereka adalah KTM. Nah, sementara di mana Veda Cak? Veda ke-20 Mas. Dan tentu saja sampean pasti bergumam, waduh Cak kok Veda jauh bener ya 20 Mas. Ini adalah kondisi yang nggak bisa dihindarin lah ya. Veda adalah rookie di sini Cak. Veda adalah pembalap yang masih adaptasi bagaimana karakter dari motor NSF 250 RW di Aragon karena sebelumnya dia menggunakan motor KTM. Nah, di sini Cak, dia mencari settingan dan yang patut saya mencatat adalah lap time dari Veda ada 2 menit Cak. Jadi memang secara gapnya cukup jauh Cak dibandingkan dengan Almansa yang tercepat di mana gapnya 1 menit 522 atau 1,5 detik. Tapi Mas, yang harus sampai perhatikan di sini adalah improve-nya Cak. Di sore hari ternyata lap time dari Veda improve Mas. Sama harus perhatikan di sini Cak ya, ini adalah hasil pada sore hari di mana Almansa tetap menguasai, Salmera, Perone. Jadi kalau kita komparasikan memang ada pergeseran ya dari Uriarte dan Buchanan yang tergeser. Di sore hari Mas, yang menguasai adalah Almansa yang tetap kokoh sekali dengan, nah ini dia Cak, improve banget 1 menit 57 temboknya, gila Mas ya. Artinya pula bahwa Veda di sini, nah kita akan coba bahas nanti ya. Sebenarnya improve teritorinya sudah masuk di 1 menit 58 atau lap time dari Almansa sebelumnya. Akan tetapi masalahnya adalah ketika para pembalap dan improve 2 step, maka Veda 1 step. Ini dia Cak gambaran bahwa David Almansa Mas menorehkan lap time 1 menit 57 473 detik, sementara Salmela kedua dengan 1 menit 57 juga, dan yang menorehkan lap time 1 menit 57 ternyata juga ada pasukan Honda, yakni Leopard Racing yang kita sudah share ke samping very strong ternyata hari ini pada pembukaan di hari Jumat Mas ya untuk praktis, dan Gorman juga kuat di sini. Oh Gorman wah gila juga nih SIG 58 ya. Biasanya kan lembut nih Cak, tapi Aragon ternyata di praktis pertama ini Cak di hari Jumat maksudnya dia adalah pembalap terakhir yang menorehkan tembok 1 menit 57 98 80 detik ya maksudnya. Jadi 1 menit 57 dan setelahnya baru pembalap lainnya 1 menit 58. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana posisi dari Veda yang masih di 20 Cak. Tapi ingat Mas, Veda tidak lagi 2 menit tapi dia improve melesat. Bahkan jika kita kalkulasi melejitnya sampai 1,5 detik. Yang artinya ya semakin kencang dan kencang Cak. Sementara Mitani hanya tetap berkisar di 2 menit. Artinya secara improvement Veda sangat kuat di sini Cak. Nah, bisa kita lihat bagaimana walaupun posisinya 20 Mas, Veda ini ternyata gapnya terkoreksi dari Almansa yang sebelumnya 1,5 detik Cak, sekarang hanya 1,187 detik. Yang kembali lagi kita katakan bahwa Veda improve. Sayang sekali memang para top rider di sana dengan KTM-nya improve 2 langkah, Veda 1 langkah. Tapi it's okay teman-teman, tidak usah berkecil hati, dan kita juga intip seperti apa untuk best parcel time-nya. Dan ini Cak, yang paling baru Mas. Nah, teman-teman, sama bisa lihat di sini. Walaupun sebelumnya EWP nggak jabarkan di pagi harinya seperti apa best parcel time. Tapi ketika EWP amati pada saat sore hari, T1, T2, T3, T4 semuanya improve. Veda teman-teman semuanya di pagi hari. Pada T1 hanya bisa nongkrong di posisi ke, nah ini dia Cak, yang harus sama tahu ya, posisinya ke 22-an. Ya, jadi T1, T2, 22 posisinya. Sementara T3, T4 itu 19 posisinya. Akan tetapi pada sore harinya, Veda menorehkan T1, T2 itu, ya kita lihat ya, di posisi ke-21, improve 1 posisi ya teman-teman. Sementara T2 ternyata Veda melesat dari posisi 22 menjadi pembalap tercepat ke-14 Cak. Artinya kembali lagi, Veda sudah merasakan secara feeling mendapatkan settingan yang oke, dan rasa confidence itu datang pelan dan pasti Cak. Dan ternyata Cak T1, T2 tetap
Carpe ya teman-teman, Almansa menguasai, KTM semuanya, dan pada T3 kita lihat juga Veda improve dari sebelumnya 19 posisinya pada T3 di sore hari menjadi posisi ke-16. Dilanjutkan pada T4 Veda di posisi ke-14 juga, ke-16 ya sebelumnya, dan pada T4 itu ke-14 atau improve dibandingkan sebelumnya ke-19. Nah, ini gambaran kesampaian Cak, bahwa secara garis besar memang secara pace Veda masih belum mampu jabanin para pembalap terbaik di sini Cak. Akan tetapi jika kita melihat secara performa, maka Veda bukanlah mundur, akan tetapi Veda improve, melejit ya, dan terkoreksi cukup banyak dibandingkan dengan sebelumnya atau dibandingkan dengan performanya di pagi hari. Nah, untuk top speednya Cak, kita lihat Cak, kalau ngomong top speed, Eddie Oshie ini gila ya, pembalap Honda, motor Hondanya GBR ya, GBR lagi, GR ya dia maksudnya, ini kok kenceng banget Mas. Terbukti Cak, top speed dari Eddie itu tembus di 247,4 km per jam. Sementara kedua tiga KTM ya dengan Yamanaka, Cruises, dan barulah Kelso dan Carraro. Nah, sementara Veda Cak ternyata juga nggak pelan-pelan amat Cak. Terbukti Cak Veda di sini bisa menorehkan top speed 242,9 km per jam. Apakah ini jauh dibandingkan dengan Hondanya GR-YD Racing? GR-YD Racing jauh Cak kalau kita lihat dari sana, tapi it's okay Cak, karena di belakangnya juga banyak pembalap lainnya, yang artinya apa ya? Ini adalah top speed yang yang terlalu inferior, tidaklah terlalu pelan atau lemot Cak, akan tetapi memang bukannya terbaik, dan di sana ada beberapa pembalap Honda lainnya seperti Kelso, Carraro yang lebih kencang soal top speed. Jadi artinya apa? Artinya Veda harus mampu improve untuk last corner ya pada sektor 4 sehingga nanti bisa di-push lagi untuk top speednya, tapi juga harus ada bantuan dari technical engineering maksudnya Honda supaya motor dari Veda bisa mendapatkan horsepower tambahan, walaupun tentunya itu juga nggak mudah mengingat tambah horsepower kadang-kadang juga secara pengendalian motor malah kurang bagus ya teman-teman. Ini gambaran kesampaian sekilas bagaimana hari ini, di mana posisi, sekali lagi kalau kita lihat bahwa memang posisi untuk tercepat adalah Almansa Samela Perone, akan tetapi Veda tetap nongkrong di posisi 20, walaupun tentu saja Cak ini adalah posisi yang juga oke teman-teman, sebab bagaimanapun Cak, kalau kita melihat secara improvement lap time, maka Veda improve dibandingkan dengan sebelumnya. Ya teman-teman, ini adalah sekilas informasi buat sampean bagaimana perjuangan tim merah putih ya, maksudnya ya pembalap merah putih maksudnya Cak ya, walaupun tentunya bernaung di Honda Asia. Dan kembali lagi kalau kita membahas mengenai Aragon, sirkuitnya beda dengan Silverstone Cak. Ada stop and go-nya, lebih bervariasi, karakter sirkuit semuanya ada perbedaan. Jadi belum tentu sirkuit A ini motor A kencang, pada nextnya dia juga kencang lagi, belum tentu. Makanya harapan kita Veda hari ini mungkin dengan keterbatasan motornya yang dikatakan masih belum bisa jabanin kecepatan KTM yang memiliki akselerasi atau out of the corner. Jadi teman-teman, kekuatan KTM, rata-rata pasukan KTM adalah strongnya pada saat keluar tikungan. Karena informasinya KTM memiliki ya tambahan grip ya. Jadi additional grip yang tidak dimiliki oleh Honda. Tapi pada saat fast corner Honda kuat. Rata-rata demikian. Secara historicalnya begitu. Walaupun pada prakteknya sekarang kok kayaknya rata-rata pasukan KTM yang kuat Cak ya. Jadi apapun itu Mas ya, biarkanlah Veda mencari ilmu ya. Veda mendapatkan pengalaman. Sebab ini baru tahun pertama rookie, walaupun WB tahu sama pasti berharap langsung kencang dan kencang. Itu nggak mudah Mas. Sebab kompetisi Moto3 semakin kuat, semakin ketat, dan juga sampai tahu bagaimana grafik para pembalap lainnya yang juga very strong. Bahkan Almansa ini juga grafiknya kita lihat meroket banget dibandingkan dengan sebelumnya, yang tentu saja ini adalah tantangan bagi Veda untuk terus maju. Ya teman-teman, mungkin kembali lagi hasil ini bukanlah hasil yang kita inginkan. Sebab pastinya sampean ingin langsung Veda melesat di depan. Tapi kita harus realistis, kita harus mengakui bahwa bagaimanapun ini adalah kompetisi dunia yang tidak mudah, dan juga ada limitasi motornya yang juga harus kita akui bahwa bagaimanapun balapan selalu harus ada dua komponen penting, pembalapnya dan kedua motornya. Jadi kalau pembalapnya bagus sekalipun motornya mungkin kurang mendukung ya akan sulit. Sebaliknya kalau motornya sudah super fast tapi skill dari pembalapnya juga kurang, itu juga tidak klop Mas ya. Jadi apapun itu Mas, biarkanlah kita melihat seperti apa sepak terjang dari Veda Eka Pratama untuk mencari ilmu di Honda Asia Moto3 ini.
Tapi yang pasti hari ini Veda memang masih mencari settingan, Veda masih belum mendapatkan feel-nya, informasinya, tapi time by time dia makin confidence, dia bisa ngapus motornya, dan tantangan Veda nanti adalah bagaimana mencari limit motor. Itu penting, Cak. Sementara di sini, Cak, kalau kita lihat untuk melawan KTM harus on limit. Jadi harapan kita tentunya Veda terus improve ya. Dia harus mampu di depan, itu aja. Jadi kalau kualifikasi Veda selalu kita lihat agak kedodoran pada pertengahan musim ke belakang ini. Kalau kita komparasikan di awal musim, Veda tuh super kencang. Akan tetapi entah kenapa, ya mungkin kalau kita lihat grafik tadi ya, teman-teman para pembalap lainnya improve-nya banyak banget, tim lainnya juga signifikan improve-nya, sementara improve-nya Veda dan juga tim Honda Asia agak lambat aja. Mungkin itu, Cak, ya, yang membuat kita lihatnya ya, sepertinya kayak stagnan, tidak bisa nge-push banget. Padahal kualifikasi adalah posisi yang penting sekali, adalah kunci untuk mendapatkan poin sebagus mungkin, karena kita lihat di sini, Cak, ya, di Moto3 ini dengan keterbatasan untuk powernya ya kan sangat rapat ya powernya. Jadi antara satu pembalap dengan lainnya atau motor lainnya itu memang mirip-mirip, sehingga kalau tidak mendapatkan posisi bagus pada saat start itu juga merugikan pada saat race nanti. Ya teman-teman, itu Cak update BB tentang hari ini, di mana Veda Ega Pratama masih belum merasakan settingan yang pas, tapi informasinya dia sudah mendapatkan feelingnya pelan-pelan. Jadi kita lihat seperti apa sepak terjang Veda Ega Pratama nanti pada hari Sabtu. Semoga saja improve-nya makin banyak, sehingga nantinya kita harapkan Veda at least ya startnya di posisi ke-7 lah ya, paling enggak jadi bisa nyodok ke sana. Sebab dari beberapa pengalaman kemarin ya pada saat race Veda selalu terlempar dari 12 besar ya. Jadi itu yang membuat tentunya ban menjadi lebih kritis dan juga perjuangan Veda untuk merasa ke depan menjadi makin sulit, sebab semua komponen dipaksa, semua komponen ya maksudnya terutama ban atau tire consumption itu dipaksa keras, dan itu membuat kedodoran pada the end of the lap. Ya semoga saja nanti improve lagi ya. Oke Cak, jadi seman komen di bawah, kira-kira seman pede nggak Veda makin jos dan juga mampu improve nantinya? Seman komen di bawah, atau sampai tidak pede, seman pesimis, seman komen juga di bawah. Seperti biasa, kalau seman suka video ini, cuma like, share, dan subscribe. Jolele Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.